Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Zakir Naik, penceramah yang menjadi buronan pemerintah India, ternyata bersembunyi di Malaysia. Sudah 3 tahun dia menetap di sana karena alasan kemanusiaan yang diberikan PM Mahathir. Tapi, bukannya berterima kasih, Zakir malah adu domba antar agama dan etnis di Malaysia. Itulah alasan mengapa sangat berbahayanya memelihara penceramah radikal. Bukan hanya menghasut seseorang untuk menjadi teroris. Mereka juga memecah belah agama dan etnis persis seperti para penjajah asing. Isu ras dan agama sendiri merupakan isu sensitif di Malaysia, di mana Muslim menjadi mayoritas dengan porsi 60% dari total 32 juta warga. Sebelumnya, seperti diberitakan Rakyatku.com, dai kontroversial asal India, Zakir Naik kembali jadi pembicaraan. Dia membalas desakan dirinya untuk meninggalkan Malaysia dengan jawaban menohok. Zakir Naik menyatakan bahwa jika orang Malaysia ingin dia meninggalkan negara itu, maka orang Cina yang tidak lahir di Malaysia harus pergi terlebih dahulu. Zakir Naik menyebut etnis Cina, India, dan Inggris adalah para pendatang baru di Malaysia. Kau tahu seseorang memanggilku tamu. Jadi saya katakan, sebelum saya, orang Cina adalah tamu. Jika Anda ingin tamu baru pergi dulu, minta tamu lama untuk kembali. Orang Cina tidak dilahirkan di sini. Kebanyakan dari mereka, mungkin generasi baru ya, kata Zakir Naik dalam sebuah acara tanggal 8 Agustus tahun 2019. Sebelumnya, Asosiasi Cina Malaysia (MCA), salah satu partai politik di negara itu, menyatakan penceramah kontroversial asal India Zakir Naik harus diusir dan dilarang tinggal di Malaysia. Alasannya, ia telah terbukti menjadi ancaman bagi kerukunan ras. Sebagai orang asing dan buron kriminal, siapa dia untuk mengatakan kepada warga Tionghoa siapa yang semestinya meninggalkan negara ini? Sejak Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan bahwa penerimaannya di Malaysia diberikan atas dasar kemanusiaan, Zakir harus memiliki rasa hormat pada diri sendiri, kata Presiden MCA, Wee Ka Siong. Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2019. Zakir juga mengatakan umat Hindu di Malaysia lebih loyal kepada Perdana Menteri India Narendra Modi daripada Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Pernyataan Zakir itu telah dikritik oleh berbagai kalangan. Wee mendesak deportasi terhadap Zakir dengan mengatakan penceramah asal India itu harus mematuhi etika dasar atau keluar dari Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan Malaysia M. Kulasegaran mengatakan bahwa permasalahan status bagi Zakir sedang menjadi kontroversi sehingga kabinet harus membicarakannya dalam rapat. Kontroversi ini mengemuka setelah Zakir memicu perseteruan karena mengkritik Hindu di negara-negara Asia memiliki hak 100 kali lipat ketimbang minoritas Muslim di India. Zakir lantas menyebut warga Hindu di Malaysia lebih percaya pada pemerintahan India ketimbang jajaran kabinet Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Diberitakan oleh Kumparan.com. Komentar Zakir Naik membuat 3 menteri Malaysia, Gobind Singh, M. Kulasegaran dan Xavier Jayakumar menggelar pertemuan untuk membahas langkah legal mengusir penceramah tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Syed Saddiq setuju dengan usulan 3 menteri yang meminta penceramah asal India, Zakir Naik, dideportasi dari negeri jiran. Serangan kepada saudara kami warga Tionghoa dan India adalah serangan terhadap seluruh Malaysia. Konyol bila menyebut sesama warga Malaysia tamu, kata Syed. Demi Tuhan, mereka semua warga Tionghoa dan India adalah saudara saya, sambung dia. Saya harap kebijakan tegas dari pemerintah Malaysia bisa ditiru pemerintah kita. Meski penceramah provokatif berstatus WNI sekalipun, kalau isinya adu domba harus dijauhkan dari rakyat. Pemerintah bisa mencabut status WNI mereka dan melarang berceramah seumur hidup.
Berkaca dari kasus Zakir Naik yang hanya WNA di Malaysia tapi berani mengancam persatuan bangsa, apalagi penceramah kita yang statusnya WNI dan ngaku paling pribumi. Rizik Syihab sebagai pelopor penceramah anti pemerintah sudah selayaknya kehilangan status WNI, apalagi dia menetap lama di Arab Saudi. Urusan suatu saat pemerintah Arab mendeportasinya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah lagi. Hukuman serupa juga harus diberlakukan bagi penceramah ex-HTI seperti Felix Yau, Haikal Hasan dan sejenisnya. Bukannya malah diundang ceramah seperti yang dilakukan Pemprov DKI. Kalau tidak tegas dari sekarang, para penceramah radikal akan membentuk bibit teroris masa depan dan menjadi cikal perpecahan dan peperangan sesama anak bangsa. Kalau tak menggebuk mereka dari sekarang, tunggu kapan lagi?